Tadi sudah disampaikan Pak Mufti beberapa waktu lalu, Bapak dipanggil atas adanya indikasi kuat terjadinya investasi fiktif senilai 1 triliun di Taspen. AD Channel, informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Ketika berbicara dengan Taspen, yang menjadi catatan adalah PLT PT Taspen sekarang ini tadinya ada di Asabri. Saya tidak tahu apakah pada kurun waktu terjadi korupsi 22,7 triliun. Lalu kemudian Direktur Keuangan Taspen saat ini Pak Hasim tadinya ada di Bapak Direktur Keuangan Asabri yang hadir di sini sebelumnya ada di Direktur Keuangan Taspen. Tadi sudah disampaikan Pak Mufti beberapa waktu lalu, Bapak dipanggil atas adanya indikasi kuat terjadinya investasi fiktif senilai 1 triliun di Taspen. Nah, Bapak nanti ceritakan itu bagaimana. Apakah Bapak tahu tentang investasi fiktif itu atau tidak begitu? Karena Bapak sekarang dari Direktur Keuangan PT Taspen ada indikasi investasi fiktif 1 triliun, sekarang Bapak ada di Asabri begitu. Sementara dua kasus ini dan tadi disampaikan oleh Direktur Utama terkait jaminan pensiun itu memang ada kerjasama antara Asabri dengan Taspen. Saya rasanya tidak percaya kalau Bapak tidak tahu sama sekali soal kasus investasi fiktif, karena Direktur Keuangan, Direktur Investasi itu kalau tidak tahu malah aneh, karena uangnya juga tidak main-main. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena PMN yang diminta 3,61 triliun nantinya juga akan diinvestasikan begitu Bapak ya. Namun di luar itu semua tadi beberapa teman sudah mengingatkan kita bahwa uang yang ada di Asabri sekali lagi bukan uang APBN. Sejatinya itu adalah potongan gaji TNI Polri. Ya, jumlah peserta pensiunnya 483.269 orang. Peserta aktif sampai Juni 2024 TNI AD 365.355 orang, TNI AL 76.361 orang, TNI AU 44.078, Polri 478.452, Mabes TNI 16.005, Kemhan 5.246 orang. Total ada 983.497 peserta aktif hingga Juni 2024, betul Bapak ya? Dan mereka dipotong dari gajinya 4,75% jaminan pensiun. Kemudian 3,25% untuk jaminan hari tua. Total 8% dari pekerjanya yaitu TNI Polri yang tadi saya sebutkan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, nah ini baru dari pemberi kerja. Siapa pemberi kerjanya? Ya negara. Tapi bukan for free dari APBN dikucurkan, enggak loh. Ini karena dalam skema cost sharing pekerja dan pemberi kerja. Hanya 0,62%. Kemudian jaminan kematian dari pemberi kerja, ini saya ambil dari presentasi Bapak halaman 3, 0,81%. Jadi total dari pemberi kerja yang negara ini 1,43%. 8%-nya itu adalah potongan gaji TNI Polri tadi 983.497. Bapak, saya mengapresiasi langkah Bapak. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah Pak Dirut, hadir di dalam persoalan perusahaan yang juga bukan masalah yang gampang untuk dipecahkan. Disampaikan di sini bahwa sekarang tentu saya harap ada perbaikan. Tidak lagi yang namanya investasi tidak dikendalikan oleh Asabri, dikendalikan oleh orang per orang. Kok bisa gitu? Kok bisa? Itu orang juga dari mana kok bisa masuk ke situ? Bapak mengatakan ada komite sekarang.
terdiri dari komite investasi, mohon maaf pimpinan karena nanti uang ini juga rencananya diinvestasikan, komite risiko dan ALM, komite produk dan aktuaria, komite teknologi informasi. Mohon kami berikan data komite ini siapa saja, bagaimana struktur organisasinya, siapa orang di sana. Jangan sampai seperti kasus Indofarma gitu ya. Ini orangnya itu-itu aja, tapi dia menduduki beberapa jabatan. Kemudian mitra kerja Asabri ada bank, manajer investasi, emiten, konsultan, pialang, dan vendor. Ini siapa saja Bapak? Siapa saja ini? Nah kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian saya mendukung di halaman 9 ini dijelaskan secara rinci beberapa kasus yang sedang dalam penanganan. Tadi estimasi aset yang dirampas, saya ulangi, 13,3 triliun. Aset hasil lelang dan penerimaan UP hanya 77,1 miliar. Nah ini kan seharusnya dikembalikan kepada Asabri. Untuk Kejaksaan Agung kita tentu saja mendukung Kejaksaan Agung, tetapi kalau tidak segera dikembalikan, karena itu yang dikorupsi itu adalah uang peserta loh, yang tadi, yang ratusan ribu prajurit TNI Polri. Pimpinan mohon dukungannya, bagaimana nanti disampaikan kepada Menteri BUMN untuk didorong kepada lintas kementerian juga Kejaksaan Agung, khususnya Pusat Pemulihan Aset Kejagung, memberikan dukungan agar segera aset yang sudah disita mendapatkan keputusan hukum tetap, lalu dikeluarkan peraturan pemerintahnya, peraturan perundang-undangannya, lalu segera dialihkan kepada Asabri. Kalau Asabri tidak minta PMN, itu juga akan menjadi, ini kan buah si malakama sebetulnya. Pilihannya adalah dorong untuk segera dipulihkan aset itu, dikembalikan ke Asabri, karena aset itu bukan milik perusahaan sebetulnya, bukan milik negara, tetapi sebetulnya adalah milik peserta yang dipotong 8%. Mengenai PMN-nya sendiri nanti saya serahkan kepada pimpinan untuk tindak lanjutnya. Kemudian untuk BPUI, untuk usulan saya menyatakan bahwa BPUI, IFG yang mengajukan KUR ya, PMN untuk KUR. Dalam catatan saya, KUR ini telah dilakukan pemerintah sejak 2007 sampai 2023. Mohon Bapak diberikan tertulis pada kami dampak real terhadap UMKM kita dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sepanjang analisis yang saya lakukan, perekonomian Indonesia bisa pulih di dalam adanya krisis ekonomi sejak 2000 maupun kemudian pada saat COVID, itu adalah karena adanya UMKM yang terus berjuang ya. Jadi bukan perusahaan besar, tapi data memperlihatkan UMKM, sehingga akur bagi UMKM ini memang sangat penting. Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh IFG melalui Askrindo dan Jamskrindo dengan beberapa catatan tadi. Mohon mengawal agar penjaminan KUR untuk UMKM ini berjalan dengan baik. Namun demikian, saya ingin mempertanyakan Pak, karena pasca COVID ini tentu ada pergeseran yang cukup dinamis, dan juga kalau tidak hati-hati ini berbahaya. Rasio klaim kredit bank sedang naik, betul tidak Bapak? Mungkin saya salah. Sehingga dampaknya terhadap Askrindo dan Jamskrindo itu seperti apa? Saya sangat mengkhawatirkan terjadi gagal penjaminan. Kemudian yang ketiga mengenai imbal jasa penjaminan. Mengenai perlunya ada tarif jasa penjaminan. Apakah Bapak sudah ada analisisnya untuk bisa kita juga sampaikan, didorong kepada Kementerian BUMN agar ada tarif jasa penjaminan? Perlukah ada penyesuaian? Bagaimana skema penentuan imbal jasa penjaminan? Siapa yang menentukan IJP dan prosesnya seperti apa antar penyalur KUR dan penjamin KUR? Dari hasil riset sementara saya Pak, 2 tahun lalu ada wacana pemerintah mengkaji ulang besaran IJP seiring dengan potensi buruknya portfolio restrukturisasi KUR. Saat itu tingkat IJP kredit usaha rakyat pada PT Askrindo dan
Krindo sebesar 1,175%. Mohon koreksi kalau saya salah. Nilai belum sesuai dengan risiko yang menyertai. IJP KUR sebesar 1,75% belum dirasa belum cocok jika dihadapkan dengan adanya peningkatan SIOR akibat COVID-19. Menurut saya tidak tahu nanti dia seperti apa. Saya khawatir ada ketidaksinkronan pimpinan antara penyalur kredit dan penjamin kredit. Dan ini bisa menjadi masalah serius. Saya mengatakannya di satu sisi penyaluran KUR itu jor-joran, tapi kondisi penjaminan ngos-ngosan, begitu Bapak. Itu catatan saya. Yang terakhir adalah untuk Bio Farma. Bapak kemarin terakhir setelah kita FGD, Bapak mengatakan tidak ada hasil audit BPK, Bu, tidak ada ya. Ya, tapi Bapak ini holding kan. Meskipun itu Indofarma, sebetulnya itu adalah catatan untuk Bapak juga sebagai holding, bukan hanya tanggung jawab Indofarma. Saya mencatat ada beberapa masalah serius di Bio Farma, mengajukan PMN 2,21 triliun pada tahun 2025. Sebelumnya Bapak di 2024 mendapatkan non tunai 68 miliar, betul Bapak. Keputusan 3 Juli 2024 begitu. Nah, lalu 2020 presentasi Bapak di halaman 13 dan 15, Bio Farma ada PMN senilai